Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. 100 surat salapan. Haddatsana Makki ibnu Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaidin an Salamah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam yaqul. Hadis dari Makki bin Ibrahim terus sampai ke Salamah, itu sahabat ya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, man yaqul alayya ma lam aqul. Barang siapa yang berkata atasku apa-apa yang tidak aku ucapkan, maka siapkanlah olehnya tempat tinggalnya dari api neraka. Sama-sama yang kemarin itu mah ya. Nah, cuman beda sigot saja. Intinya sama tuh. Jadi malam akul itu menunjukkan umum. Ya, pokoknya aku tidak mengatakan kemudian dinisbahkan perkataan itu padaku. Nah, itu sama kemarin berarti berbohong atas nama Nabi. Jadi disarahkan itu syai'an lam akulhu, sesuatu yang aku tidak mengatakannya. Karena ada aid yang dibuang ya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya perkataan saja tapi juga perbuatan. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah berbuat begini dan begitu, padahal Rasulullah tidak berbuat itu pun sama masuk terhadap hukum berbohong atas nama Rasul. Cuman disebutkan qaul di sini karena itu yang paling banyak, ya aksar. Hukmul fi'li kadzalika listirokihima fi'ilatil imtina. Dan hukum menisbahkan perbuatan kepada Rasul yang tidak beliau kerjakan itu pun sama hukumnya itu. Jadi kan ini ada apa? Ada ancaman ya. Ancaman oleh neraka, berarti hukumnya haram. Jadi nanti di dalam usul fikih itu keharaman perkara itu bisa dilihat dari adanya larangan atau bisa dilihat dari adanya ancaman. Waqad dakhala al-fi'lu fi umumi hadits Zubair wa Anas as-sabiqain lit-ta'birihima bilafzil kadzib alaih. Wa mithluhuma hadits Abi Hurairah alladzi dzakarahu ba'da hadits Salamah. Fala farqa fi dzalika baina ayyaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kadza wa fa'ala kadza idza lam yakun qalahu aw fa'ala. Itu kesimpulannya sama saja. Mau mengatakan Rasulullah berkata demikian
atau Rasulullah berbuat demikian padahal beliau tidak berkata atau berbuat demikian, itu hukumnya sama, haram. Wa qad tamassaka bi dhahiri hadzal lafzi man mana'ar riwayata bil ma'na. Nah, sampai ada para ulama hadis itu yang mengatakan haram riwayat bil makna. Jadi riwayat bil makna itu begini, sahabat itu mendengar dari Rasulullah, kemudian sahabat ini memahami perkataan Rasulullah, kemudian diriwayatkan makna yang dia pahami dari Rasulullah. Jadi lafadznya dirubah tuh, bukan pemahaman sendiri. Jadi bedanya kita sama sahabat itu begini, kita itu mendengar hadis, ya, terus kita itu paham sama perkataan Rasulullah, itu pahamnya belum tentu benar, ya, pahamnya belum tentu benar. Cuman kalau sahabat mendengar perkataan Rasul, kemudian beliau itu paham, maka beliau benar paham. Tatkala beliau tidak paham, beliau benar tidak paham. Kayak kita kalau denger Sunda Buhun, kita tuh ngerti yang kita paham mana, yang kita nggak paham yang mana kita ngerti. Ya, kalau dengerin lagu-lagu zaman dulu itu, kita tuh tahu kita orang Sunda kok. Ada yang kita paham, ada yang kita nggak paham. Yang kita nggak paham, kita nggak paham. Yang kita paham, kita paham. Nah, yang kita paham diucapkan dengan bahasa yang lebih mudah. Itu namanya riwayat bil makna. Makanya sekarang mah banyak tuh kayak orang-orang Salafi Wahabi nggak paham. Mereka itu banyak berbohong atas nama Rasulullah. Karena mereka itu mendengar hadis, menukil hadis, kemudian yang dia paparkan itu bukan hadisnya, tapi apa? Pemahamannya. Padahal dia sendiri pun tidak paham atas apa yang dia dengar dari Rasulullah, begitu. Dari apa yang dia baca dari Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, para ahli hadis, jadi ada perbedaan antara Al-Quran dengan hadis itu dari segi transmisi periwayatan. Al-Quran itu dia tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tidak boleh. Misalkan ada bahasa ya, qul huwallahu ahad, misalkan. Nah itu dirubah nanti, qul la ilaha illa huwa al-ahad. Itu kan maknanya sama saja. Ya, qul la ilaha illa huwa al-ahad. Sama saja maknanya itu, sama qul huwallahu ahad. La ilaha illa huwa Allahu al-ahad, itu sama saja maknanya. Cuman periwayatan dengan dengan makna Al-Qur'an jelas haram, tidak boleh. Jadi tidak boleh dibaca seperti itu. Atau misalkan bismillahirrahmanirrahim nih. Mentang-mentang kita udah paham muta'alliqnya. Kita tahu muta'alliqnya bismillah itu. Apa misalkan usolli, Allahu akbar, usolli bismillahirrahmanirrahim musta'inan billah. Nggak boleh itu kayak gitu. Ya, jadi kita cuma bisa memahami saja. Tatkala dibacakan Al-Quran harus sama dengan apa yang didengar dari Rasulullah begitu. Nah itu apa bedanya. Nah cuman pada akhirnya ulama hadis berbeda pendapat mengenai hadis. Nah sekarang kalau misalkan ulama hadis ini meriwayatkan bil makna, apakah itu sudah dihitung kepada orang yang mengatakan sesuatu atas Rasulullah apa yang beliau tidak katakan. Nah makanya sebagian ulama hadis itu berpegang dengan hadis ini, ya, bahwa mereka itu tidak mau meriwayatkan apa? Bil makna. Jadi sekiranya kalau lupa aja, nggak tahu saya, mendingan nggak ngomong begitu. Meskipun saya paham. Wa ajabal mujizuna anhu bi annal murada an-nahyu anil ityan bilafzin yujibu taghayyurul hukma. Nah sedangkan madhab periwayat hadis yang membolehkan riwayat bil makna itu mengatakan bahwa yang dimaksud tidak boleh itu apabila membawa lafaz yang merubah makna. Itu baru tidak boleh. Ya. Ya makanya kayak bahasa ainallahu fis sama terus diriwayatkan di mana Allah dijawab di langit. Nah itu sudah berbohong atas nama Rasulullah itu. Ya, saya kemarin baru baca hadis ya, ada hadis Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu tingginya kan berapa? 60 hasta. Ya, tingginya itu situ nadhiroan fis sama. Ada bahasa begitu, itu dari Rasulnya begitu, dari Rasulnya itu. 60 dhiro fis sama. Fis sama itu apa di langit Nabi Adam itu? Enggak.
Maksudnya fis sama itu apa? Fitulihi, di dalam tingginya. Ya. Nah itu. Jadi jadi tatkala sahabat mengatakan, ditanya aina Allah, dia jawab fis sama, kemudian diterjemahkan di langit. Nah itu bohong atas nama Rasul itu. Ya, berbohong karena fis sama itu dia beda. Orang Arab dahulu tatkala mendengar hadis beda dengan kita sekarang mendengar hadis. Apalagi kita sekarang mendengarnya bukan hadis tapi terjemahan. Nah makanya gini, ya kalian itu jangan sampai salah guru. Kalian itu mau ilmu yang sedekat mungkin dengan Rasulullah. Ya, jadi kan mau ngaji itu sama siapa? Sama Rasulullah lah. Ngaji sama orang kok, nggak ada harganya omongan orang itu. Nah, kalau kita mau ngaji sama Rasulullah, maka sudah nggak ada, Rasulullahnya sudah tidak bisa diakses. Maka ngajinya sama siapa? Sama para ulama, sama para pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang diucapkan oleh guru kalian ini harus yang sedekat mungkin dengan Rasulullah. Nah ini yang disebut apa? Sanad. Ya, sanad keilmuan tuh. Makanya hadis-hadis itu para ulama berbeda pendapat. Dan setelah berbeda pendapat para ulama itu ditahqiq mana yang paling tepat di antara perbedaan pendapat ini. Nah, yang paling dekat inilah yang paling dekat kepada pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kalau dari awalnya sudah ada bau-bau mujasimah, ya terus kesananya itu ayat-ayatnya mujasimah semua sudah, ya, begitu. Terus selesai ya? Belum. Ma'annal ityana bil lafzi la syakka fi awlawiyatihi wallahu a'lam. Beserta bahwa mendatangkan dengan lafaz itu tidak ada keraguan di dalam keutamaannya. Jadi kalau misalkan kalau bisa, ya bawa dengan lafaznya. Jadi lafaznya dari lafaz Rasul itu lebih bagus daripada kamu meriwayatkan dengan makna. Cuman di dalam hadis ada keringanan memang. Makanya tadi ini kayaknya Rasulullah berbicaranya sekali, tapi lafaznya beda-beda. Coba tuh. Iya kan, ada falyatabawwa maq'adahu minan nar, ada man yaqul alayya ma lam aqul, ada man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ada man i'tamada kadziban alayya, macam-macam pokoknya riwayatnya. Cuman maknanya kan sama begitu. 110 haddatsana Musa. Qala haddatsana Abu Awanah an Abi Hasinin an Abi Solihin. Itu yang amak-amakan ka Wahabi ngeut boga tanaga euy. Mau kamu taing kamu taing Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karo gerak. Oh. Ya guys saya kamu-kamukan kamu tanaga. RPM na rendah ya. RPM na rendah. Tengah gerung tadi teh lari saya ngagerung tengah gerung wae cenah. Aduh. 1500 RPM na. Kalah mecen. Ada istilah. Pola dari siapa ini? Dari Abu Hurairah ya. Tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Apa ya ini bahasa-bahasa? Panggillah oleh kalian semua bismi dengan namaku. Wala bukan bernamalah tasammau bismi, bernamalah kalian semua dengan namaku. Wala taktanu bikunyati, dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah Rasulullah itu apa? Abul Qasim ya, di antaranya itu. Jadi maksudnya apa? Silahkan pakai namaku. Jadi nama Muhammad itu pakai, ada anak silahkan pakai. Tapi jangan sampai kamu itu berkunyah dengan kunyahku. Makanya kalau nggak salah itu salah satu kunyahnya Imam Syafi'i Abul Qasim kalau nggak salah itu. Makanya ada yang nggak suka begitu. Apa? Kalau nggak salah Imam Syafi'i apa saya Abdul Qadir gitu lupa saya. Salah satu ulama itu kunyahnya apa? Abul Qasim. Di antara orang yang nggak suka ya ini pakai hadis ini wala taktanu bikunyati. Janganlah kalian itu berkunyah dengan kunyahku. Wa man ro'ani fil manami faqad ro'ani, dan barang siapa yang melihatku di dalam mimpi maka dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaitona la yatamatsalu fi surati.
Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa berbentuk di dalam bentukku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka persiapkanlah olehnya tempatnya dari neraka. Nah begitu. Jadi ini lengkap ya dari awal tuh. Yang lain motong. Iya kan? Ya makanya di hadis itu agak bingungnya begini. Jadi Rasulullah itu ngobrolnya panjang gitu ya. Ya sahabat potong segitu selesai. Kalau kita dengarnya utuh tuh beda lagi ceritanya. Kalau kita dengarnya utuh. Makanya nggak bisa kita itu belajar langsung hadis Quran tuh nggak bisa. Ya. Kalau kita udah tahu belajar hadis itu susahnya kayak gimana. Ya. Ini untuk memahami hadis ini gimana coba. Makanya Imam Bukhari itu memasukkan hanya di dalam tarjumah. Barang siapa yang berbohong atas Rasul. Segitu. Udah, jadi ngambil dari hadis ini udah hukumnya segitu aja. Kalaupun nanti misalkan para ulama ada yang tahu sampai banyak hadis, nanti mereka bisa mengeluarkan hukum yang lebih tepat begitu. Ya awas pokoknya malah loba ajengan tuh balik. Ya. Jadi sekarang itu banyak ustadz-ustadz nggak benar itu menutup diri dengan kelakuan. Ya, jadi kelakuan anak pikangenaheun ningalina. Padahal ilmuna kosong, ilmunya nggak ada. Ya. Tapi ningalina mah betah gitu. Dan tulisan di tarang nate betah. Jadi enak ini. Jadi melong nate betah. Padahal barodona na takut teh. Ya. Barodona teh na takut, Masya Allah. Ningali dina YouTube itu. Ngeri. Malah laur. Pasti agung. Nah begitu. Awas kita mah ngaji mending kayak gini aja udah. Ngaji hadis pakai syarah. Ngaji tafsir pakai apa? Ngaji tafsir lagi salah. Ngaji Quran pakai tafsir. Jadi tafsir itu syarahnya Quran. Ya. Jadi Quran disyarahi. Nah, itu jadi apa? Namanya tafsir. Tafsir. Nah. Jangan pakai Zainab. Istipayu. Sarah we. Sarah. Sarah. Tapi saya mah asa masih mending. Mau dikusnaiti tadinya aja. Ada. Waqad iktasara Muslim fi riwayatihi lahu alal jumlatil akhirah wa hiya maqsudul bab. Nah, ini hadis ini dinukil oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim ini memasukkan hadis ini pada hadis nomor ketiga. Nomor 3. Kalau nggak salah itu nomor 1 hadis di Imam Muslim itu mengenai takdir. Jadi mengenai ahlul bid'ah. Ya, itu hadis nomor 1. Hadis nomor 3-nya ini. Barang siapa yang berbohong atas namaku itu. Jadi yang diambil cuma di akhirnya aja. Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Wa innama saqahul muallifu bitamamihi wa lam yahtasirhu ka'adatihi liyunabbiha ala annal kadhiba ala nabi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi liyaqadha wal manam. Kenapa Imam Bukhari di sini menukil secara lengkap sedangkan Imam Muslim di sana tidak menukil secara lengkap? Nah, orang kayak minanar ya hukum. Gak tuh. Atau gak ngasih faedah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu harus mufid. Harus mufid. Ya itu makanya saya ini sekarang kan lagi belajar balaghah ya. Belajar balaghah lagi, Masya Allah. Bener bahasa Arab itu gak bisa kayak itu sembarangan tuh gak bisa. Gak bisa memaham. Chat GPT itu tahu kan ya Chat GPT ya. Itu ditanya sama orang Amerika itu, tolong berikan saya kalimat sesuai dengan style Al-Quran. Si Chat GPT-nya bilang saya gak bisa. Bilangnya gak bisa. Kenapa? Al-Quran ini terlalu kompleks. Saya tidak bisa meniru gayanya. Coba kasih bahasa dengan gaya bahasa Injil, keluar tuh, keluar. Pakai bahasa Injil keluar. Ya, pakai bahasa Al-Quran itu nggak bisa keluar dia. Maksudnya kenapa nggak bisa? Kompleks.
Ya, tuh, dat hayang kapuji saya tahu. Dia curhat bisa we. Ya hayang kapuji saya tahu. Orang agelu teu bisa balanggeun. Aduh, aing asa lulungguheun. Soalnya tapi kan cenah nu kieu teh sok payu lamun ngaji teh. Adab dijaga gitu ya. Halus. Paling ngaji lama pakai kolot, ngaji pakai kalem. Aya ngaji keur peuting eueuh keur isuk-isuk. Aya keur isuk-isuk eueuh keur sore. Aduh, mesti aku. Nalung saya. Dari hati yang bagus kekejutan yang ngarekan Wahabi itu tadi. Mana tadi teh? Nah, cuman kenapa oleh Imam Bukhari ini diambil secara utuh? Karena untuk mengingatkan kepada kita bahwa berbohong atas nama Nabi, baik dalam keadaan tersadar atau dalam keadaan tidur sama saja. Ya, jadi misalkan saya mimpi bertemu dengan Rasul begini dan begitu, sama itu tidak boleh, haram juga. Ya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar sama. Fa in qila al-kadzibu maksiyatun illa mastusnya fil islahi wa ghairi. Wal ma'asi qad tuwa'ida 'alaiha binnar. Faman ladzim tazabihil kadzibu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal wa'idi 'ala man kadzaba 'ala ghairi. Nah, nanti jika kamu bertanya begini, ya. Bohong, yang namanya bohong, dia itu tidak selamanya maksiat. Jadi bohong itu dia maksiat kecuali dari apa yang dikecualikan. Seperti apa? Seperti mengislahkan dua pihak yang sedang bertikai, begitu. Seperti mengislahkan. Ya ada suami istri lagi pasea begitu ya, yang satu pengen kawin lagi, ya si suaminya, si istrinya kekeh nggak mau kawin lagi, dibohongin nah. Bilang ke suaminya, kata istri kamu boleh. Bilang ke istrinya, suami kamu udah nggak mau kawin lagi. Biar apa? Biar damai begitu, itu kebohong banyak. Nah itu berbohong seperti itu dia tidak maksiat begitu. Nah kemudian, sedangkan maksiat itu dia sering ya, hampir semua maksiat itu dia diancam oleh neraka. Tapi kenapa berbohong atas nama Nabi itu mutlakon dia maksiat? Ya. Ya misalkan nanti dipakai untuk mengislahkan dua pihak yang sedang bertikai. Ya ini suami istri, dia lagi berantem, terus kita datang sama istrinya, saya semalam bertemu sama Rasul. Kamu kalau akur sama suami kamu, nanti kamu bakal dapat perumahan. Udah bukan rumah ini, bakal punya perumahan udah. Terus bilang sama, padahal enggak. Itu kan untuk apa? Mengislahkan ya. Saya bermimpi dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan begini dan begitu. Itu pun maksiat, nggak boleh mutlakkan. Apa bedanya? Lah kok sama Rasul itu kok dosa, kalau sama yang lain untuk mengislahkan itu nggak dosa. Fal jawabu anhum min wajhain. Maka ada dua jawaban. Ahaduhuma annal kadziba alaihi yukaffaru muta'ammiduhu inda ba'di ahlil ilmi. Nih, berbohong atas nama Rasul itu jika dia sengaja, menurut sebagian ahlul ilmi, dia itu jadi kafir malah. Jadi bukan hanya bukan hanya maksiat, tapi dia jadi kafir. Siapa yang berkata demikian? Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini. Di antaranya Al-Imam Al-Juwaini. Lakin do'afahu ibnuhu Imamul Haramain. Tapi ini bapaknya Imam Haramain. Abu Muhammad Al-Juwaini. Al-Juwaini ini bapaknya Imam Haramain. Yang mana Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Tapi didoifkan oleh anaknya. Ya, cek anaknya, bapak saya doif. Bapak saya ini pendapatnya doif nih. Ya. Imamul Haramain. Waman ba'dahu dan orang-orang yang setelahnya. Nah orang-orang setelah Imam Haramain ini sama mengatakan bahwa berbohong atas nama Nabi itu tidak sampai mengkafirkan. Wa mala Ibnul Munayyir ila ikhtiyarihi. Dan Ibnul Munayyir itu sama dengan ikhtiarnya siapa? Imam Haramain. Wa wajjahu bi annal kadziba alaihi fi tahlili haramin mathalan la yanfaqu an istihlali dzalikal harami awil hamli ala istihlalihi. Oh.
Ibnu Munayyir mungkin ini condong kepada pendapat bapaknya Imam Haromen. Begini kata Ibnu Munayyir, karena berbohong atas Nabi Muhammad SAW, misalkan di dalam menghalalkan perkara yang haram, itu pasti tidak akan kosong dari menghalalkan perkara yang haram. Jadi saya bertemu dengan Rasulullah, ternyata mulai dari sekarang yang namanya bir bintang itu halal. Kalau Rasulullah SAW misalkannya, albir bintangu halalun, ya, alaman yata'allamul mantiq, bagi siapa saja yang belajar mantik, karena mantik itu menyulitkan, makanya setelah ngaji mantik boleh minum bir bintang. Wah itu jadi kan berbohongnya dua kali tuh, satu sudah berbohong atas nama Rasul, dua dia sudah menghalalkan perkara yang haram, ya. Nah, awal hamli ala istihlalihi, atau memungkinkan untuk menghalalkannya. Wastihlalul haram kufrun, sedangkan menghalalkan perkara yang haram itu kafir. Ya awas nih, awas ya. Kita ini akhir zaman sekarang nih. Si Imed, aing geus ngamak ya. si Kimed. Sama, baik Indonesia turun aki-aki mun rek amaknya sih. Si aja perut beureun. Pak Jafar, Pak. Cepeng kayak gitu, cepeng. Tahan, ayo tahan. Bisa. Dasar itu lain guna, yuk enggak. Saya salah lepas. Ya, awas tak ulah, jangan sampai kayak zaman sekarang tuh si Kimed. Orang-orang si Kimed sama pendukungnya si Kimed itu sudah terlalu banyak menghalalkan perkara yang haram oleh agama tuh. Ya, apa yang diharamkan oleh agama diantaranya mencela nasab. Mereka itu seakan-akan menghalalkan. Itu kalau sudah menghalalkan kafir sudah itu. Yang kedua apa? Mencela mufti. Ya, mencela fatwa seseorang yang benar-benar mufti dia itu. Dicela pendapatnya tanpa ilmu, tidak setara keilmuannya. Nah, ini bukan cuma si Kimen saja, sama pendukung-pendukungnya, nggak tahu usul fikih, nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, perkataan mufti dicela. Itu kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah kafir, ya. Kemudian yang ketiga orang wafat toh. Kemarin ada orang wafat namanya Kiai Haji Asmuni. Itu wafat setelah berwasiat, jangan sampai kamu itu mengutak-atik nasabnya Mbak Alwi. Nah setelah itu kemudian beliau itu mengatakan bahwa Habib ini akan berbicara, diam dan dengarkan. Setelah itu beliau mengatakan alhamdulillah wafat langsung. Itu nggak niza dulu, ya, nggak sakaratul maut dulu, itu langsung langsung wafat. Itu udah wafat dalam keadaan seperti itu, ya. Ini masih dicela sama kelompoknya si Kimad itu. Itu kalau menghalalkan sudah kafir juga, sudah murtad lagi itu. Itu bukan cuma satu perkara-perkaranya, banyak, ya. Makanya orang-orang pendukung si Kimad itu kayaknya masalahnya simpel begitu. Kayak masalahnya itu cuma nasab Mbak Alwi. Padahal masalahnya tidak berhenti di situ. Masalahnya banyak sekali. Ya, nantilah kita bahas secara menyendiri itu ya. Bisa bari sorry amak-amakan. Nah itu. Jadi wastihlalul haram kufrun wal hamlu 'alal kufri kufrun. Sedangkan mencoba-coba masuk ke dalam kekafiran itu sudah kafir tuh. Mencoba-coba, jangankan sekarang kita ngomongnya kayak gitu, mau coba-coba menghalalkan perkara yang haram itu sudah kafir. Wa fi maqalahu nazrun la yakhfa. Tapi di dalam perkataan siapa Ibnu Munayyir ini bisa diperdebatkan lagi. Wal jumhuru ala annahu la yukaffaru illa idza taqada hilla dzalik. Nah, cuman jumhur mengatakan lah ini kan tidak semua berbohong atas nama Rasul itu dengan masalah hukum kan? Semua. Misalkan kita datang nih butuh tanah gitu ya, sama orang yang banyak tanahnya. Abdi wengi teh ngimpen pendak sareng Rasul. Cenah ieu tanah kedah dipasihkeun ka abdi keur pesantren. 2 hektar. Mun teu kumaha? Mun teu 7 turunan. Bekas sangsara. Beukeun wae teh. Demi naon arek demi naon geus sok. Ada kumaha kitu nya? Haram.
Haram, tidak boleh, itu haram. Cuman kalau dia menghalalkan, dia kafir. Cuman kalau dia cuman mengharamkan saja, cuman dia itu berbohong saja, karena dia melihat di situ ada apa? Ada kebaikan, dia haram. Gak boleh, tetap gak boleh, tetap haram. Tetap haram, cuman gak sampai kafir begitu. Nah nanti tanah yang dihasilkannya gimana? Haram. Tanah haram Mekah. Nah itu jawab pertama. Al-jawabu tsani annal katiba alaihi kabiratun wal kadzibu ala ghairihi saghiratun faftaraqa. Yang keduanya ya beda lah tuh, berbohong atas nama Nabi dengan berbohong atas nama selain Nabi. Kalau berbohong atas nama Nabi itu dosa besar. Sedangkan berbohong atas nama selain Nabi itu mah dosa kecil. Wala yalzamu tuh ya dosa kecil kan. Faftaraqa kan berbeda. Jadi di antara dosa kecil itu apa? Berbohong. Nah, bohong itu dosa kecil. Karena berbohong itu kan berkata-kata tidak sesuai dengan kenyataan. Wala yalzamu min istiwa'il wa'id fi haqqi man kadzaba alaihi au kadzaba ala ghairihi ay yakuna maqarruhuma wahidan. Dan tidak lazim dari kesamaan apa? Dari kesamaan ancaman bagi orang yang berbohong atas nama Nabi dan berbohong atas lain Nabi, bahwa tempat duduknya itu satu, maksudnya nanti akhirnya satu, nggak lazim. Autulu ikomatihima sawaan, atau lamanya di neraka itu sama. Jadi kalau misalkan berbohong atas nama kolot gitu ya, Udiko gitu, sering, nah gitu, cek apa kan dia nggak jual karena ngaran ustad dan sok dijual. Cek ustad cina koplok. Lah itu ada ancamannya. Cuman ancamannya yang nggak selama ancaman apa, nggak separah ancaman berbohong atas nama Rasul. Misalkan makanya di sini itu bahasanya faliyatabawa. Ya, jadi kalau sudah tabawa itu berdiam dengan lama. Jadi di nerakanya maka lama. Emang nggak kafir, ya. Tulul iqamah fiha bal zahiruhu annahu la yakhruju minha. Malah kalau secara zahir si orang ini tidak akan keluar dari api neraka. Kalau secara zahir. Cuman enggak, ya, ahli kalam itu enggak kayak gini. Jadi kan sering tuh seperti apa? Ta'nun nasab. Itu secara zahir dia kafir. Ya. Jadi secara zahir hadis dia kafir. Tapi kalau menurut para ulama itu tidak mengkafirkan. Begitu. Yang mengkafirkan itu sudah musyrik saja itu. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan yang lain yang tadi disebutkan. Jadi kalau secara zahir hadis faliyatabawa ini seolah-olah dia tidak akan keluar dari api neraka itu. Nah cuman ini bukan diambil hakikatnya, tapi ibarat dari lamanya dia tinggal di dalam neraka. Li'annahu lam yaj'al lahu manzilan ghairah. Karena Rasulullah tidak menjadikan baginya tempat tinggal selain neraka. Illa annal adillatal qat'iyata qamat ala anna khuludat ta'bid muhtassun bil kafirin. Cuman dari ayat-ayat yang lain, dari hadis-hadis yang lain, yang akan langgeng di dalam api neraka itu cuma orang-orang kafir. Orang yang nggak kafir itu nggak bakalan langgeng di dalam api neraka. Nah, makanya saya sering ngomong tuh, akhir zaman itu kamu bawa iman yang betul. Ya, bawa iman yang betul, bawa keimanan sama Allah yang benar. Nah, itu alhamdulillah sudah apa itu namanya kalau sekarang mah door prize ya. Kalau dulu zaman Rasulullah itu fondasi. Ya, dulu mah tinggi-tinggi makom. Ya, di mana? Di surga itu. Kalau sekarang kita itu dapat emperan paling emper. Yang kerjaannya ngewekdorin orang tuh, wekdor, itu udah sekarang mah udah alhamdulillah. Ya. Awasnya akhir zaman nih. Kamu itu ya lihat YouTube, ini nih hati nih, gerak sedikit bisa kafir itu. Ya, karena omongan orang itu sekarang udah nggak dijaga. Omongan orang itu sekarang udah nggak paham apa yang mereka katakan itu. Udah pada nggak ngerti. Jadi orang yang bukan ahli agama udah ngomong-ngomong tentang agama. Nah yang diomonginnya itu padahal perkara yang bisa mengkafirkan. Contoh misalkan kayak si guru gembul kemarin, guru gembul. Ya, saya tuh gembul naon sih? Tolol orang itu, tololnya. Dia bilang agama itu tidak ilmiah. Sekarang lihat Al-Quran bilangnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu
bahwa la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus tahu sampai derajat ilmu. Sedangkan si Gurgem ini memustahilkan keimanan masuk dalam wilayah ilmu. Itu sudah membohongkan tuh sama fa'lamannahu la ilaha illallah itu. Dan dia nggak sadar. Dan orang-orang membenarkan, iya ya ada keimanan, weh kita mau percaya silahkan, nggak apa-apa. Kafir semua itu udah. Ya, itu hati-hati itu akhir zaman. Kalian nonton YouTube nggak ngerti yang didengerin siapa, yang ngomongin siapa. Kata kalian gini, oh cocok nih. Nah udah kafir itu sudah. Iya mengiyakan itu, bisa jadi kafir itu. Ya itu hati-hati di akhir zaman, ngeri. Ya, makanya kan harus dijaga tuh apa pendengaran harus dijaga. Pendengaran ini ya, pendengaran harus dijaga ya. Melihatan harus dijaga tuh, ucapan harus dijaga. Ya benar, saya tuh pernah keceplosan apa ya? Dengar orang yang azan tuh, pernah keceplosan tuh jam 3 kan kata siapa? Kata di kalau nggak salah itu di Sulam Taufik tuh. Di Sulam Taufik itu begini, barang siapa yang mengatakan muadzin bohong, maka dia kafir. Yang mengatakan muadzin bohong. Itu saya pernah kelepasan itu. Pas jam berapa ya? Maghrib. Allahu Akbar. Nggak bisa terus ada, bohong lu adana. Begitu. Ya. Itu kalau sengaja itu apa? Lu kafir, itu sudah kafir. Pas udah ngomong gitu, lu kieu. Tadinya kan orang tengok asam masak gitu ya. Ngomong muadzin, bohong. Padahal maksud saya bohong itu bukan ucapan azannya, tapi waktunya. Itu waktunya belum apa? Wah, belum waktunya. Nah coba kalau nggak tahu sama kaul itu, kita istighfar, mau nggak sadar itu lempeng, nggak bakalan sadar itu salah begitu. Ya, nah ini hati-hati ya akhir zaman udah. Ya, mendingan nonton drama Korea. Jadi ada apa? Pokoknya kalau kalian ngaji ilmu itu ambil dari satu guru dah. Ya, aya aing geus di aing ilmu mah. Ulah sok nyekotin saja nya. Lieur, mending yang lain-lain itu nonton drakor ya. Menonton drakor. Setuju. Lain drakor sih kapalkeun sebenarnya. Kapalkeun sebenarnya namanya. Kapalkeun cuman kalau mau tonton itu udah jangan tonton ustad gak jelas itu udah. Kalau mau ngambil ilmu dari saya aja udah. Ya, jangan ngambil dari yang lain. Saya itu nanti dengar kata kalian cocok nih. Itu sudah tasdik membenarkan padahal ini omonginnya salah, itu nanti celaka lagi. Begitu. Ya. Hati-hati. Nah. Aduh. Mana tadi? Waqad farraqan nabiyyu illa annal adillatal qat'iyata. Jadi setelah melihat dalil-dalil yang qat'i dari seluruh dalil yang ada, maka yang berbohong atas nama Rasul itu tidak sampai langgeng di dalam api neraka, karena yang langgeng di dalam api neraka hanya orang-orang kafir saja. Nauzubillahi min dzalik. Wa qad farraqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal kadzib alaihi wa bainal kadzib ala ghairihi kama sayati fil janaiz fi haditsil Mughirah. Nanti akan ada perkataan Rasul secara langsung yang membedakan berbohong atas nama Rasul dan berbohong atas nama selain Rasul. Haitsu yaqulu inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Bahwa berbohong atas namaku itu tidak sama dengan berbohong atas orang lain. Wasanad kuru mabahithahu hunaka insyaallah taala. Nanti pembahasannya akan saya sebutkan di sana. Wanad kuru fihil ikhtilafa fi taubati man ta'ammadal kadziba alaihi hal tuqbalu aula. Nanti akan dibahas apakah orang yang secara sengaja berbohong atas nama Rasul itu diampuni, diterima taubatnya atau tidak. Karena kalau tidak salah itu dulu pernah ada sampai hukuman mati bagi orang-orang yang membuat hadis maudhu tuh. Ya, itu dihukum mati udah. Jadi ciri salah satu kita tahu bahwa hadis ini maudhu itu dari pengakuan orang yang membuat. Ya karena susah gimana? Orang mau misalkan udah bikin sama sanad ya. Bikin ini coba saya sekarang sanad keberapa nih. Terus dia berbohong atas nama Rasul begitu. Susah diidentifikasinya sudah. Ya, makanya hadis-hadis yang hadis maudhu itu dia baru bisa diidentifikasi dari apa? Dari pengakuan orang. Nah, tatkala ini pengakuan orang, ini sampai ribuan yang dihukum mati nih. Nah, itu yang mengaku. Belum lagi yang tidak mengaku. Nah, makanya hadis-hadis itu nanti paling susah. Dikumpulin dulu yang mutawatir, ya. Setelah mutawatir kemudian yang sahih. Setelah yang sahih kemudian yang naik derajatnya dari hasan menjadi sahih. Kemudian yang hasan,
kemudian yang naik derajat dari dhaif menjadi hasan, kemudian yang dhaif. Nah itu kan nanti hubungannya dengan ilmu hadis riwayah. Setelah itu hubungannya dengan ilmu hadis diroyah. Nah ini nanti misalkan yang dhaif ini mana yang bisa dipastikan ini bukan dari Rasul, yang dhaif ini. Ini terlalu bertentangan jauh, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, ini hadis kata Rasul sholat zuhur 4 rakaat, ini kok 8 rakaat. Oh ya dhaif. Udah misalkan gitu ya, gampangnya begitu. Ini buang. Itu susah itu. Paling sulit itu ngobrolin apa? Hadis. Hadis itu paling susah. Makanya nanti orang yang ingkar kepada hadis dalam beberapa kasus itu tidak kafir. Ya karena zonniyatus subutnya ini. Kecuali kepada hadis-hadis yang mutawatir begitu. Faliyatabawa. Ya cuman bodoh aja ya. Jadi kan kalau yang namanya dalil itu kita tidak bisa memilih sebetulnya. Ya. Kalau kamu dalil memilih, akhirnya kamu nggak bisa dapat apa-apa. Contoh misalkan ya begini, dalil itu. Mau tahu adanya ustadz, tapi tidak ada akses langsung kepada adanya ustadz. Maka kamu melihat apa? Dalil. Nah dalil ini tidak boleh sesuatu yang kamu inginkan. Tapi sesuatu yang ada sinyal menunjukkan ke situ. Belum ada motornya, nungguan motor. Nungguan motor. Yang motornya tidak datang lah usah lempang. Ya. Jadi harus dilihat tuh, motornya nggak ada, nanti lihat ada sendalnya apa enggak. Ya, sendalnya nggak ada, nanti lihat sarungnya ada. Sarungnya gantung. Ya jadi lihat tuh, nggak boleh nggak boleh standar kamu itu nggak boleh. Kalau mau pakai standar kamu, akhirnya kamu nggak bakalan bisa tahu kebenaran. Kayak kelompok Sikimat itu. Sikimat itu pengen dalil bahwa Ba'alwi ini adalah utusan Rasul. Dalilnya pengen apa coba? Pengen catatan resmi. Itu bahkan sudah kegilaan itu. Mau catatan resmi gimana dari itu? Emang kita itu pertama kali dicatat kapan? Keluarga itu ya. Kita kan biasa uyut-uyut kita itu. Nggak ada tanggal lahir, nggak ada akte. Nggak ada akte. Tanggal lahir ditanya nggak tahu. Ya kan? Hari apa nggak tahu. Tahun berapa loh. Nggak ngerti. Ya ditanya, Ma lahir tahun berapa? Tahun cokel atas. Tahun cokel mata ya. Zaman Rasulullah dulu tahun apa? Tahun gajah. Emang nggak ada catatannya begitu. Nah si Kimat mah pengen itu catatannya lengkap. Jadi kayak catatan dari kecamatan begitu. Dari zaman Ubaidillah. Ya ini catatannya nih Ubaidillah. Nggak bisa kayak gitu. Pengen database, pengen registry, nggak bisa. Ya kalau kamu maunya data seperti itu, nggak bakalan ketemu. Ya, nggak ada KTP, nggak ada capil namanya, catatan sipil, nggak ada. Atau gimana? Ya orang nyatat, ya orang enggak. Ya makanya kita lihatnya sesuatu yang lain. Apa ijma terjadi nggak? Terjadi. Ya udah subut berarti. Saya itu punya pengalaman isbat nasab tuh. Ya, sama siapa? Pak namanya teh yang itu teh. Pak Saha sih. Namanya teh yang temennya almarhum. Siapa? Pak Dadi siapa? Pak Dadi ya? Pak Dadi. Saya tuh punya pengalaman. Jadi ada orang tuh. Beliau ini pengen ketemu sama saya. Terus ketemu aja di rumah tuh. Pas ketemu di rumah ngobrol-ngobrol. Dia nanya, Ujang dari mana? Saya tuh begitu. Saya bilang dari Bayongbong. Loh, Bayongbongnya di mana? Di Jamban Sari. Terus saya tanya, anak siapa? Anak Pak Ipin. Pak Ipin mana? Anaknya Suwarman. Oh lo, Incu Aki, katanya gitu. Langsung. Ya, wah ternyata kamu itu cucu saya. Terus saya bilang, loh kok gimana cucu, gimana ceritanya? Kata saya itu, Pak Warman itu sepupu saya. Dia bilang begitu, Pak Warman itu sepupu saya. Dedih itu saya yang ngasuh katanya gitu. Oh Dedih tahu kan nyambung. Ngobrol gitu aja udah jadi itu isbat nasab. Gak usah minta tes DNA, gak usah. Udah ngobrol, oh gimana? Dedih ngobrolin terus ini punya nyambung aja pancakaki selesai. Itu isbat nasab kayak gitu dari dulu. Ya, aku ngaku anak Pak Ipin sok mana tes DNA? Nggak ada. Ada kayak gitu, kita ngobrol udah selesai. Sekarang saya bilang beliau itu sepupunya dari kakek saya, selesai semua. Tuh isbat nasab seperti itu. Ya.
Nggak ada mana catatan sipilnya, mana kartu keluarga, siapa yang mengatakan kamu anaknya Pak Ipin. Udah sama saya diusir itu, kamu keluar. Siapa sih kamu itu? Kok mau meragukan nasab saya? Itu saya yang lebih tahu nasab saya sendiri begitu. Awas jangan tolol kayak si Imad ini tolol udah keterlaluan ya. Dan apa pengikut-pengikutnya itu. Insyaallah akhir zaman. Enggak sayang amek ya si Cing. Sudah ada panas ya Andrayon. Aduh sebel aing. Mana tadi teh? Oh, udah ya. 4 menit lagi lah. Bentar lagi. Mana? Oh ini sudah terakhir soalnya ya. Inna katiban ala. Oh sudah selesai. Tanbih rottabal musannif wa haditsal bab tartiban hasanan. Li'annahu bada'a bi hadits. Oh sudah selesai. Jadi kitabul ilmi selesai. Jadi diakhiri oleh berbohong atas nama Rasul. Nah, makanya di sini ada. Langsung aja ya. Wa naqala an-Nawawi annahu ja'an mi'ataini minas sahabah wa li ajli kathrati turuqihi atlaqu alaihi jama'atun annahu mutawatirun. Oh, sudah ya. Enggak usah ya. Belum, Deng. Masih kitabul ilmi ya. Babu kitab batil ilmi. Oh, sekarang menulis ilmu. Bab menulis ilmu. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Rasulullah. Jadi kemauduan itu dia ada yang statusnya itu ijtihad. Kemauduan itu. Jadi ini maudhu'. Jadi nanti disimpan di maudhu'atul hadis. Ya, atau al-ahadis al-maudhu'at. Hadis-hadis yang maudhu' nanti disimpan di situ. Nah, ada yang maudhu' ini statusnya begini maudhu' itu. Jadi orang tuh salah memahami. Kayak perkataan Imam Ghazali tatkala menukil hadis itu banyak dianggap maudhu'. Padahal itu bukan hadis maudhu'. Tapi beliau itu menyambungkan 3 hadis menjadi 1 hadis. Jadi kalau Rasulullah SAW begini, jadi misalkan ini itu diambil dari 4 hadis ya. Karena ini ada 4 poin yang berbeda dan Rasulullah itu mengatakannya berbeda-beda. Ini riwayat dari ini riwayat dari ini, riwayat ini, dari ini. Imam Ghazali mengatakan 4-4-nya langsung. Paham ya? Kan kalau kita kan biasa berkata seperti itu. Kalau kita misalkan begini, berkatalah Rasulullah SAW 4 dosa yang sangat besar. Apanya? Dosanya misalkan. Yang satu berbohong atas nama Rasul. Yang kedua menghardik anak yatim. Yang ketiga durhaka kepada orang tua. Yang keempat uniko. Mana ada Rasulullah pernah berkata seperti itu? Gak ada. Cuman satu-satunya benar gak nih? Misalkan begitu. Benar satu-satunya ini. Yang ini betul, yang ini betul, yang ini betul, yang ini betul. Cuman siak seperti itu tidak ada. Maka dihukumilah dia maudhu'. Paham? Nah, makanya nanti kemaudhu'an hadis itu urus saja dengan riwayat. Ada nggak riwayat seperti ini? Nah, setelah itu diroyah nanti. Isinya bisa jadi sahih. Paham? Ya, makanya suka seperti ini. Wa hadzal hadits wa in kana mashkuk au maudhu'an misalkan ya. Walakin maknahu sahih. Ini hadis meskipun dia maudhu' atau dhaif jiddan tapi maknanya sahih sekali. Ya. Maknanya sahih sekali. Qala Rasulullah SAW. Yang namanya Yang namanya mujassimah itu adalah kerikil-kerikilnya neraka.
Mana ada Rasulullah berkata seperti itu? Nggak ada. Tapi itu kayaknya maknanya sahih. Kayaknya maknanya sahih. Nggak ada emang. Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu. Tapi dia bisa jadi maknanya sahih. Jadi itu harus dibedakan. Makanya ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis riwayat. Nah kalau misalkan yang dari sufiah itu, kita harus teliti dulu salah satunya. Jadi ini mana yang maudhu dua-duanya. Ya sudah mah hadisnya riwayatnya maudhu, terus matannya pun maudhu, seperti sholat qadha setahun sekali tuh. Ya, barang siapa yang sholat di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, maka itu mencukupi qadha 80 tahun. Qadha 80 tahun itu. Ya, jadi kamu itu kalau punya qadha nih sholat subuh ya ditinggalin. Udah nanti aja tuh Jumat terakhir bulan Ramadan itu sudah semua qadha hilang dengan 2 rakaat. Itu maudhunya dua-duanya tuh. Ya udah maudhu riwayat, maudhu matan diroyah ya. Jadi riwayahnya maudhu, diroyah pun maudhu. Jadi diroyah itu matannya begitu. Secara makna maudhu. Tapi kalau misalkan kita katakan ya barang siapa yang berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang bergadang dan dia ketinggalan sholat subuh, maka gantilah sholat subuhnya sesegera mungkin begitu. Mana ada hadisnya itu? Pasti maudhu itu. Gak ada. Apalagi ditambah Real Madrid ke Barcelona kan? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menonton Madrid dan Barcelona sehingga dia kesiangan sholat subuh, maka gantilah sholat subuhnya tatkala dia bangun. Itu nggak maudhu gimana itu? Pasti maudhu. Pasti itu mah. Di kitab-kitab maudhunya nggak ada. Itu pasti maudhu. Tapi isinya sahih. Isinya sahih. Ya, masa yang kayak gini ngebohong kata sama Rasulullah kayak gini di masuk neraka. Ya masuk neraka sama tetap yang ngomongnya itu. Tetap dia diancam oleh neraka. Cuman gak bakalan langgeng gitu. Ya, makanya kita mah jujur. Kita gak bilang dari Rasul. Kita mah jujur. Ini mah kata Imam Syafi'i kan begitu. Dalam kitab Adul, so kita mah orang jujur kita mah nggak bilang ini dari Rasul, ini dari Rasul, enggak. Rasulullah itu mana bilang niat di dalam takbiratul ihram? Nggak ada. Cuman Rasulullah bilangnya innamal amalu binniyat. Imam Syafi'i memahaminya seperti ini, Imam Hanafi memahaminya seperti ini, Imam Malik memahaminya seperti ini. Wahabi langsung bilang nggak ada dari Rasulnya. Tolol. Ya, keluar itu tolol. Wahabi itu bego, tukang bohong dia itu. Yang mana ada Rasulullah bilang niat itu bagian dari sholat atau bukan bagian dari sholat? Ya nggak ada, cuman bahasanya kan innamal amalu binniyat. Dalam memahami hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau misalkan udah sampai kita bilang kata Rasulullah rukun pertama dari sholat itu, ini sholatnya Rasulullah sudah. Nah kita berbohong. Kita berbohong. Ya. Nah terus Ustaz, lamun gak yakin dari Rasulullah, kenapa aku ikut? Nah terus mau ikut siapa? Iya kan? Kalau kita gak yakin, kita yakin gak bahwa niat itu bagian dari sholat menurut Rasulullah? Gak yakin kita. Nah, terus kalau gak yakin, yakinnya dari siapa itu? Dari Imam Syafi'i. Terus kalau gak yakin dari Rasulullah, kok diikuti? Iya kita mau ikut siapa lagi kan begitu? Ya mau ikut siapa lagi? Terus mau ikut Imam Hanafi akhirnya Hanafiyah kan? Mau ikut Imam Malik akhirnya Maliki. Mau ikut Imam Ahmad akhirnya Hambali. Ya, mau ikut pendapat sendiri. Ah itu yang ikut celaka itu pasti udah. Kalau ikut pendapat sendiri pasti celaka. Lah kita nggak tahu, bukan hasil ijtihad kita begitu. Makanya kita mau orang jujur. Cuman kalau yang tidak ada perbedaan sama sekali di dalam kayak perkara yang itu sudah ijma, itu yakin dari Rasulullah. Sholat zuhur berapa rakaat? Nah itu pasti dari Rasulullah 4 rakaat tuh. Karena Rasulullah menjamin la tajtami'u ummati ala dhalalah. Itu sudah ijma. Begitu. Ya, habis ini pulang mau ngapain? Tidur. Enggak sholat witir. Wajib itu kata Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi itu sholat witir wajib. Lah Imam Hanafi bilang dari Rasul kah itu? Enggak. Yang ikut Hanafi tetap sholat witir. Tetap. Nah, cuman kalau dia bilang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan witir maka dibaginya neraka. Wah itu udah bohong sama Rasul. Tapi
Kalau Hanafiyah itu sudah begitu konsekuensinya. Kalau kamu ninggalin witir, kamu neraka. Karena itu apa? Wajib. Paham ya? Nah itu makanya kita kenapa jujur di dalam beragama itu. Gak sedikit-sedikit kata Rasul, gak sedikit-sedikit ini sholatnya Rasulullah. Gak akan kayak gitu kita mah enggak. Kita tahu kok mana yang dari Rasulullah SAW itu yang terjadi di dalamnya apa? Ijma. Dan mana yang dari Rasul lafzon, ya, mana yang dari Rasulullah maknan, mana yang secara mana ini dari ulama. Kita tuh tahu. Gitu. Ya bukan kita lah, saya. Lah kamu harus tahu begitu. Ya makanya kita kayak ngaji seperti itu tadi. Hadisnya dari Rasulullah, pemahamannya Ibnu Hajar gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Selesai? Sudah. Sesi ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.